Bismillahirrahmanirrahim. Ma'ad darsi ats-tsamin. Qala al-imamu rahimahullah wa dalilu syahadati anna Muhammadan Rasulullah. Dalil akan persaksian syahadat bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari golongan kalian sendiri, dari jenis kalian sendiri, azizun alaihi ma anittum, yang rasul tersebut merasa sayang kepada kalian, merasa begitu sayang terhadap apa yang memberatkan kalian. Harisun alaikum, Rasul merasa berat terhadap apa yang memberatkan kalian. Harisun alaikum, berkemauan keras untuk kalian itu selamat. Bil mu'minina raufur rahim, Rasul yang santun dan begitu sayang kepada orang-orang yang beriman. Inilah dalil tentang bahwasannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Dan ini harus dipersaksikan. Harus dipersaksikan dengan lisan, dengan hati, bil janan, bil lisan. Dengan hati kita meyakini bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah kepada seluruh umat manusia. Dan kita juga menetapkan dengan lisan bahwa beliau adalah hamba dan utusan Allah. Wa ma'na syahadati anna Muhammadan Rasulullah, dan makna syahadat bahwasanya Muhammad Rasulullah, konsekuensinya adalah kita mentaati ta'atuhu fima amara. Mentaati beliau dalam segala apa yang beliau perintah. Di sini mafima, di sini sebagai apa? Sebagai isim mausul. Wa tasdiquhu fima akhbara, dan membenarkan pada segala apa yang beliau kabarkan. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan kepada umatnya tentang hal yang harus diimani, maka kita wajib membenarkannya, mengimaninya. Wajtinabu ma anhu naha wa zajar, dan menjauhi segala apa yang beliau telah melarang dan beliau peringatkan. Ini konsekuensi ketika kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, adalah hamba dan utusan Allah. Dan juga konsekuensi lainnya adalah wa alla yu'badallahu illa bima syara', dan agar Allah tidak disembah melainkan dengan apa yang beliau syariatkan. Di bagian keempat ini, konsekuensi keempat ini menunjukkan bahwasannya dalam beribadah harus dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang kita tahu ad-dinu qa'imun 'ala syahadatain. Agama Islam ini dibangun di atas dua kalimat syahadat, di atas dua persaksian. Persaksian bahwasannya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan persaksian bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah. Karena kita tahu ibadah itu diterima adalah dengan keikhlasan. Artinya memurnikan ibadah hanya untuk Allah, dan juga diterima dengan mutaba'ah, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Dan ini konsekuensi syahadat kedua. Syahadat pertama al-ikhlas, syahadat kedua al-mutaba'ah. Wa dalilu sholati wa zakati wa tafsir at-tauhidi, dan dalil untuk salat, bahwasannya salat adalah rukun Islam kedua, dan juga zakat rukun Islam ketiga. Dan dalil yang dibawakan juga menyebutkan tentang tafsir tauhid. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Dan mereka tidaklah diperintah melainkan agar mereka beribadah kepada Allah mukhlishina lahud-din, dengan mengikhlaskan, memurnikan ibadah tersebut, memurnikan agama Islam ini hanya untuk Allah. Hunafa,
Ya, berpaling daripada syirik menuju kepada tauhid secara hanif. Inilah hakikat tauhid. Maka kata al-Imam wa tafsir tauhid, ayat yang agung, ya, terdapat di dalamnya penafsiran tentang hakikat tauhid, yaitu mukhlishina lahuddin, memurnikan ibadah, memurnikan agama ini hanya untuk Allah, jauh daripada kesyirikan. Wa yuqimus shalah, dan agar mereka menegakkan salat. Di sini Allah katakan yuqimu, ya, bukan sekadar yaf'al, ya, bukan sekadar melaksanakan salat, tetapi yuqimu, betul-betul menegakkan salat, melaksanakan salat dengan memenuhi rukun-rukunnya, wajibat-wajibatnya, sunnah-sunnah salat, ya, betul-betul menegakkan salat, menjaga waktu salat, wa yu'tu zakah, dan juga menunaikan zakah, agar mereka menunaikan zakat. Dan itu semua, itu memurnikan agama hanya untuk Allah, menegakkan salat, menunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyimah. Itulah agama yang qayyim, agama yang lurus. Ya. Wa anna hadza sirati mustaqima, dan bahwasannya inilah jalanku yang lurus, fattabi'u, maka ikutilah jalan tersebut. Wa dalilus shiyam, dan dalil untuk rukun Islam yang keempat, firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Jadi ibadah puasa ini ibadah yang agung, yang mana umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad SAW pun sudah juga ada syariat puasa. Ya, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, mencapai predikat orang-orang yang bertakwa. Ya. Walilil haji, dan dalil tentang ibadah haji, firman Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Merupakan hak Allah, mewajibkan kepada seluruh manusia untuk berhaji ke Baitullah, berhaji ke Ka'bah. Ya, kepada mereka yang betul-betul mampu untuk menempuh jalan menuju kepada haji tersebut. Wa man kafara, dan barang siapa yang mengkufuri kewajiban haji, ya, atau barang siapa yang kufur, fa innallaha, atau tidak mau melaksanakan haji padahal mampu, fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin, maka sungguh Allah Maha Kaya terhadap seluruh dari sekalian alam semesta. Allah Maha Kaya, Allah tidak butuh kepada alam semesta seluruhnya. Karena kita tahu bahwasannya ketaatan seorang hamba tidaklah menambah kemuliaan dan keagungan Allah. Demikian juga maksiat seorang hamba tidaklah mengurangi kekuasaan dan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman syaa falyu'min, maka barang siapa yang berkehendak, silahkan beriman. Faman syaa falyakfur, dan siapa yang ingin, maka silahkan kufur. Demikian, wa dan akhwati fiddin, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Di sesi tema lughah ada yang ingin saya sampaikan, yaitu tentang ismul isyarah. Ya, terkhusus ini para pendengar yang sudah pernah belajar nahwu tematik, insyaallah tidak asing dengan hakikat daripada isim isyarah. Ya. Di dalam ayat surah Al-Bayyinah ayat 5, Allah katakan wa dzalika dinul qayyimah. Lafaz dzalika ini merupakan salah satu aplikasi daripada ismul isyarah.
Dan sebagaimana kita tahu, daripada ismul isyarah yang sering dipakai, digunakan, sering disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga di dalam kitab-kitab para ulama, atau dalam kalam orang-orang yang fasih, ya, orang-orang yang betul-betul fasih dalam berbicara bahasa Arab, kita sering menemukan aplikasi ismul isyarah yang beragam. Ya. Nah, hakikatnya ismul isyarah sebagaimana diketahui adalah semisal kalimat ismul isyarah dza, ya, merupakan ismul isyarah untuk mudzakkar, kemudian dhihi untuk muannats, ya, kemudian tihi, ya. Ismul isyarah, kata tunjuk, yang dalam penggunaannya biasanya terbantu atau dibantu dengan kata-kata lain, dengan kalimat-kalimat lain, dengan kata bantu lain. Tidak cukup dengan satu kata dza, dzi, dhihi, dzani, tetapi harus ada bantuan. Seperti misalkan adanya ha tanbih, sehingga menjadi dza menjadi hadza, atau dengan bantuan kaful khitab yang asalnya dza menjadi dzaka, atau dengan bantuan lam bu'ad plus kaful khitab yang asalnya dza menjadi dzalika. Ya, seperti itu. Ya. Dan saya rasa ini insyaallah bisa dikaji lagi di dalam diktat nahwu tematik, tepatnya di subbab ismul isyarah, yaitu di bab al-ism, di dalam subbab ismul isyarah, mengulas secara mendetail tentang ismul isyarah. Ya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.